Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha mengetahui baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholih dan sholihah yang dirahmati Allah, Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan. Semua orang berlomba melakukan amal ibadah untuk mendapatkan kemuliaannya. Hal yang sangat penting dilakukan adalah memeriksa kembali amal-amal yang kita lakukan. Apakah kita sudah ikhlas dalam beramal? Banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, yang mengajak untuk selalu bersikap ikhlas. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala hanya dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan yang lain, dan tidak ria dalam beramal. Keikhlasan adalah sumber kebahagiaan, karena hanya orang yang ikhlaslah yang akan selamat dari bujuk rayu syaitan yang selalu berusaha menyesatkan manusia dari jalan kebenaran. Keikhlasan dalam ibadah itu ibarat ruh dalam jasad. Jasad tanpa ruh menjadi bangkai yang tidak bernilai. Demikian pula amalan, jika dilakukan tanpa keikhlasan, maka tidak ada nilainya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang akan dihisap pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Kemudian ketika diingatkan akan nikmat-nikmatnya, maka dia pun mengakuinya. Allah berfirman, lalu apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah berfirman, kamu bohong. Akan tetapi kamu berperang agar kamu dikatakan pemberani, dan kamu telah dikatakan seperti itu di dunia. Kemudian diperintahkan agar dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Dan orang kedua adalah seseorang yang mempelajari ilmu agama, mengajarkannya, dan dia membaca Al-Quran. Kemudian ketika diingatkan akan nikmatnya, maka dia pun mengakuinya. Allah berfirman, lalu apa yang kamu perbuat padanya? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu agama, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, kamu bohong. Akan tetapi kamu menuntut ilmu agar kamu dikatakan seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan qori, dan kamu telah dikatakan seperti itu di dunia. Kemudian diperintahkan agar dia dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang diberikan keluasan harta oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ketika diingatkan akan nikmat-nikmatnya, maka dia pun mengakuinya. Allah berfirman, lalu apa
apa yang kamu perbuat padanya?" Dia menjawab, "Aku tidak menyisakan satu jalan pun yang engkau senang kalau ada yang berinfak di situ, kecuali aku berinfak di sana karenamu." Allah berfirman, "Kamu bohong, akan tetapi kamu melakukan itu agar disebut dermawan, dan kamu telah dikatakan seperti itu di dunia." Kemudian diperintahkan agar dia dilemparkan ke dalam neraka. Dari hadis tersebut, coba kita renungkan, bagaimana orang-orang yang memiliki amalan-amalan yang besar itu justru yang paling awal dimasukkan ke dalam neraka, karena mereka tidak ikhlas dalam amalan mereka dan ingin dipuji oleh manusia. Dan ketika orang tersebut telah mendapatkan pujian manusia yang mereka inginkan, semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Ini perlu diperhatikan agar kita tidak tertipu dengan pujian manusia. Sesungguhnya yang menjadi tolak ukur adalah niat dalam hati yang diketahui Allah Azza wa Jalla. Maka karena ikhlas adalah faktor yang sangat penting bagi seseorang untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, marilah kita memohon semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepada kita dan memberikan petunjuk kepada hati-hati kita agar ikhlas karena Allah dan mengharapkan keridhoannya, dengan cara menguatkan niat di hati untuk selalu ikhlas. Berpikir positif bahwa semua yang terjadi atas kehendak Allah. Bergaul dengan orang-orang yang bertakwa dan mengambil hikmah dari setiap kejadian, karena pasti ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari setiap kejadian. Demikianlah kultum Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.